Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Masjid At-Taubah Ketulus Tulangan rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan dilimpahkan, akan dibukakan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana,
malapetaka, kerewetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan perbangsa dan bernegara. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam khutbah Jumat yang sangat singkat ini jamaah sekalian, kita informasikan, kita nasihatkan bahwasanya semua orang pasti yang diharapkan adalah ketenangan di dalam dirinya. Ketenangan dalam dirinya. Cuma bagaimana cara mencari, menggapai, memiliki ketenangan itu, tidak semua orang memahami jamaah sekalian. Ternyata jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala agar hambanya menjadi tenang itu sudah disampaikan, sudah difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Inilah jamaah sekalian, ketika kita semua merenungi, meresapi, mengaplikasikan, mengamalkan dalam ayat ini, niscaya akan kita temukan ketenangan. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika seseorang itu tidak mengamalkan yang informasi dari Allah ini, maka jauhlah dari ketenangan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa itu jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah sekalian dalam Al-Qur'an surat Al-A'la 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh nyakti teman, sungguh qad aflaha akan menemukan ketenangan, akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan kejayaan. Qad aflaha. Siapa jamaah sekalian? Yang pertama, orangnya itu harus man tazakka. Man tazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Ini jamaah sekalian, senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Makanya disampaikan oleh Rasulullah SAW jamaah sekalian, pada diri kita, diri seseorang itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau segumpal daging itu baik, niscaya seluruh tubuhnya akan baik. Pikirannya baik, kepalanya baik, lisannya baik, kakinya baik, kemaluannya baik, ketika segumpal daging itu baik. Tapi sebaliknya, ketika segumpal daging itu buruk, kata Rasulullah, maka buruklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Al-qalb, yaitu hati. Inilah jamaah sekalian, man tazakka, orang senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya. Yang jiwa itu boleh jadi ada kesombongan,
ada iri dengki, ada suudzon, harus dibersihkan. Lalu harus kita isi dengan rendah hati, dengan qanaah, dengan husnudzon ini. Dan itu senantiasa man tazakka. Yang kebanyakan orang konsentrasi mengurusi, membersihkan zahirnya, padahal yang lebih penting juga termasuk pikirannya, jiwanya, dan hatinya. Man tazakka. Inilah syarat pertama ketika seseorang itu ingin menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Qad aflaha man tazakka. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, wa dzakara asma rabbih fashollah. Wa dzakara asma rabbih, senantiasa ingat kepada Rabbnya. Ini jamaah sekalian, senantiasa ingat kepada Rabbnya. Wa dzakara asma rabbih, ingat artinya zikir yang banyak, senantiasa wa dzakara zikir, ingat, baik pikirannya, hatinya, lisannya, dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang itu sudah zikran katsira, Allah akan menjamin, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan engkau mengingat Allah, mengingatku, kata Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, niscaya hatimu akan menjadi tenang. Inilah jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Karena Rasulullah berpesan jamaah sekalian, ada amalan yang paling ringan engkau lakukan, paling enteng engkau lakukan, tapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang intinya apa jamaah sekalian? Zikrullah, senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Wa dzakara asma rabbih. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, fashollah, senantiasa mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Kenapa jamaah sekalian? Karena pondasi tiang seorang muslim itu adalah sholatnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ketika sholatnya itu tegak, tiangnya kokoh, maka kokohlah bangunan itu. Tapi ketika sholatnya atau tiangnya itu roboh, maka robohlah agama. Oleh karena itu begitu pentingnya sholat, sampai Allah memanggil langsung Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan jamaah sekalian, dalam syariat Islam sangat istimewa. Maksudnya apa jamaah sekalian? Tidak ada amalan selain sholat yang betul-betul diingatkan setiap saat, bahkan di speaker dengan kalimat azan. Dan dalam kalimat azan itu ada kalimat hayya 'alas sholat, mari mengerjakan sholat. Baru Allah akan menemukan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju ketenangan. Ketika seseorang itu sudah istiqomah hayya 'alas sholat, mustahil seseorang itu menemukan hayya 'alal falah sementara dia belum mampu istiqomah hayya 'alas sholat. Oleh karena itu ada yang namanya sholat jamaah, ada yang namanya qashar, agar
seluruh kaum muslimin tidak ada alasan untuk tidak menjalankan sholat. Bahkan jamaah sekalian, di padang mahsyar kelak yang pertama dihisab adalah tentang sholat kita. Ketika sholat kita istiqomah, sholat kita baik, niscaya seluruh amalan kita akan dimudahkan dalam hisab-hisab. Tapi ketika sholatnya itu buruk, maka boleh jadi seluruh amalan-amalan kita menjadi begitu kesulitan di dalam hisab. Allahumma yuhasabu abdu yaumil qiyamah aslah fa in salaha salahat sa'iru amalihi fa in fasadat fasadat sa'iru. Itulah jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa merenungi, meresapi untuk menggapai ketenangan itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.